Nah, ya. Nah, kalian bayangkan ini ya. Jadi sekali lagi ingat ada kalau menghadapi suku kata tunggal ya, bersuku kata tunggal, kata dasar bersuku kata tunggal, maka pakainya menge, penge. Nah, ini hati-hati, pasti godaannya bahasa Indonesia itu kalian bandingkan dengan apa yang kalian dengar atau bahkan yang kalian ucapkan gitu. Selama ini kalian tidak begitu peduli ya dengan pokoknya orang mengerti dengan apa yang kalian sampaikan disangkanya benar padahal tidak seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada pelihat itu sudah benar ya. Nah, tapi lihat dulu soalnya. Kata benda perawat diturunkan dari kata merawat. Nah, ini yang tadi Bu Moli sampaikan. Ini disebutnya me zero, me kosong. Nah, berarti nanti turunnya jadi pe kosong. Jadi kalau ada kata rawat, merawat, perawatan, orangnya perawat. Ini, jadi ini ininya yang harus dipegang nih, si pe kosongnya. Pe zero, me zero. Nah, sini melihat, pelihat, betul ya. Rusak, merusak, perusak, betul ya. Nah, lancong, lancong, lancong. Ya, berarti di sini sudah betul. Betul? Nah, mengapa tidak ini? Tadi sudah Bu Moli jelaskan kalau ini petatar orang yang ditatar, pesuluh orang yang disuluh, pesuruh orang yang disuruh. Jadi ini dari ini. Nih, hati-hati ya. Nah, kan kalau kita lihat bentuknya kan ini seperti ini sama nih pe kosong gitu kan, pe kosong. Nah, tapi kalau mendapatkan soal seperti ini kalian ingat kata kerjanya, dibentuk dari kata kerja apa. Nah, kalau ini namanya nominalisasi ya. Ini sudah nominanya kata bendanya. Nah, kalau ada dagang tadi berdagang, pedagang. Kalau pekerja kata kerjanya apa kira-kira? Pekerja. Pekerja. Menurut Faiza apa? Kalau ada pekerja. Nah, tadi ingat kalau di sininya pe kosong, ada dua kemungkinan. Apakah dari di kosong atau dari ber. Jadi kalau pekerja, bekerja. Pesilat, bersilat. Gitu. Nah, kalau di sini pasti di sini dari mem. Membangkang, pembangkang. Petani, nah petani bertani. Penatar, menatar. Ini beda. Kalau ini penyanyi dari menyanyi. Pencuri dari mencuri. Tapi pelari dari berlari. Sok rasakan deh. Ini soal yang gampang. Dan lumayan tuh ada 6 soal. Kan bisa lumayan tuh nabung nilai. Oke? Bu, maaf saya mau nanya. Mangga saya. Bedanya petatar sama penatar apa, Bu? Nah, kalau tatar di sininya kosong berarti dari kata kerja diturunkan dari kata kerja berawalan di. Jadi kalau misalnya ada penataran nih, Fajrul pesertanya yang ditatar berarti disebut petatar. Nah, Bu Moli yang menatar Fajrul, Bu Moli disebut penatar. Gitu. Jadi ingat ya, jadi kalau kalian menghadapi pe zero gini, pe kosong gini, dua kemungkinan kalau tidak dari di, nah pasti dari ber. Gitu. Oke? Baik, terima kasih Fajrul sudah bertanya. Nah sekarang kita lihat. Nah ini, penggunaan imbuhan pean pada kata bercetak miring dalam kalimat berikut yang tepat adalah, coba menurut kalian yang mana? Nah, coba ya. Kalian ingat rumus KTSP ya. Nah, kalau misalnya di sini ada kata dasar proses ya. Nah, berarti kalau pakai me jadi apa? Proses. Jadi apa? Coba kata salsa. Kalau misalnya ada kata di sini ada me gitu ya. Ada me kemudian ditambah proses. Jadi apa? Memproses. Nah, jadi memproses, pintar. Ini menjadi memproses. Nah, mengapa? Karena di sini kan bunyinya ini rumus KTSP itu apabila ada awalan me menghadapi kata dasar yang dimulai oleh fonem KTSP. Nah, ini P kan akan luluh jika fonem atau huruf keduanya vokal. Tapi kalau huruf yang keduanya konsonan kayak gini ini tidak luluh.
Jadi kalau proses, memproses. Nah, Bu Moli ambil contoh lagi, misalnya ada produksi misalnya. Nih, kalau ada kemudian ditambah produksi, jadi apa? Menurut Faiza jadi apa nih, Neng? Memproduksi. Nah, pintar. Jadi memproduksi. Nah, tidak luluh ya, tidak luluh. Nah, tapi hati-hati, ini ada jebakan Batman-nya. Ini ada yang disebut anomali atau pengecualian. Nah, kan logikanya kalau produksi memproduksi berarti jadi pemproduksian gitu ya, pemprosesan, benar nggak? Kan tadi kalau misalnya dari jadi pem kan. Nah, tapi di sini ada anomali. Ini hati-hati, tidak semua orang tahu ini anomali ini. Ini jebakan Batman-nya di sini. Nah, mengapa di sini P-nya dibuang? Karena terlalu banyak bunyi-bunyi yang bilabial. Bilabial itu yang bibir atas ketemu bibir bawah. Jadi up. Di sini ada up lagi, pemprosesan. Nah, makanya di sini P yang ini dibuang. Jadi pemrosesan, pemproduksian. Nah, Bu Moli khawatir kalau kalian tidak teliti, kalian baru ngeh gitu ya, tahu rumus KTSP, tapi di sini tidak tahu ada ranjau anomalinya, pengecualiannya. Hanya di sini saja pengecualiannya itu hanya pada kata yang ini yang PR gini kayak memproses, memproduksi, mempraktikan, jadi pemraktikan, tidak. Nah, kan kalau misalnya praktik, mempraktikan, benar nggak? Praktik, mempraktikan, tapi pemraktikan. Nah, beda dengan ini, klasifikasi. Nah, ini kan kata, oke, jadi ada kata klasifikasi. Nih, ada klasifikasi. Nah, kalau kita lihat, berarti di sini kalau pakai menjadi apa? Mengklasifikasikan. Benar nggak? Klasifikasi, mengklasifikasikan. Nah, kalau di sini tidak ada anomali, berarti di sini sudah, karena di sininya nih. Ingat kalau di sininya nih, maka di sininya akan jadi peng. Dan tidak luluh pengklasifikasian. Nih, pengklasifikasian. Nah, berarti yang ini sudah betul gitu. Oke. Nah, di sini kenapa yang C salah? Sok. Mengapa yang C salah? Nih, ingat. Nah, di sini kan kata dasarnya sukses. Nah, fonem yang keduanya vokal. Nah, berarti si S-nya harus dibuang. Berarti yang betul penyuksesan. Oke? Nah, kemudian kita lihat tadi. Di sini ada bom, mengebom, pasti pengeboman. Orangnya pengebom. Oke? Gampang ya? Nah, di sini pemerintah tidak akan membiarkan tindakan pengrusakan hutan. Nah, padahal kita tahu kata dasarnya adalah apa kata dasarnya? Rusak ya. Nah, ketika rusak ditambah menjadi apa? Menjadi apa? Rusak pakai menjadi rusak kan? Merusak. Nah, kalian lihat di sini P-nya itu P0. P-nya itu P kosong. Nah, sini. Lihat tuh, me-nya hanya me biasa saja. Nah, kalau di sininya me-nya me kosong, maka di sini P-nya P kosong juga. Gitu. Kalau ditambah rusak berarti perusak. Nah, prosesnya perusakan gitu. Oke. Sok mangga kalau ada pertanyaan, nyantai aja. Lumayan, karena kalian akan menghadapi 4-6 soal morfologi. Pertanyaannya yang seperti ini. Baik, kalau belum ada pertanyaan, Bu Moli lanjutkan. Nah, misalnya di sini nih. Makna kean pada kata kesengsaraan. Nih. Pada kata kesengsaraan. Pada kalimat di atas tidak sama dengan kean pada kalimat. Nah, misalnya kalian dapat soal kayak gini.
cara gampangnya adalah kalian pahami dulu bahwa kesengsaraan itu terdiri atas 2 morfem. Morfem itu unsur pembentuk kata. Minggu lalu sudah Bu Moli jelaskan. Nah, morfem bebasnya si kata dasarnya sengsara. Oke? Oke? Kalau kesengsaraan kata dasarnya sengsara, morfem bebasnya. Nah, morfem terikatnya kean. Nah, Bu Moli kasih trik cepat. Kalau dapat soal kayak gini, kalian amati nih si kata dasarnya, si morfem bebasnya. Jenis katanya apa nih? Oh, sengsara. Sengsara sama dengan apa nih? Oh, yang ini kesusahan. Sengsara dengan susah sama kan? Pasti ini nggak akan kalian pilih gitu. Oke? Nggak akan kalian pilih. Kan kita mencari yang tidak sama. Sengsara dan susah kan sama ya? Benar? Oke. Nah, sekarang sengsara, susah dengan cemas sama kan? Ya, sama-sama kata sifat adjektif. Nah, berarti di sini enggak juga. Nah, beda dengan misalnya di sini masuk dengan cemas, dengan sengsara, dengan susah jauh ya. Nah, sementara kita lihat nih, kemasukan kita simpan dulu nih. Nah, di sini ada cemas, ada besar, besar juga kata sifat karena bisa paling besar, sangat besar, besar sekali. Oh, ini juga sama nih. Nah, kita mencari yang tidak sama. Nah, sekarang kalian bandingkan antara celaka dengan masuk, mana yang ini yang jauh dengan kata sifat. Kan tidak bisa paling masuk, sangat masuk, tapi di sini bisa paling celaka, sangat celaka, agak celaka, celaka sekali gitu. Oke? Nah, itu yang harus kalian ini ya, kalian pegang. Nah, sekarang ada cara lagi nih, kalau kalian tidak yakin, saya nggak yakin nih, boleh kalian lihat nih posisinya. Posisinya kalau misalnya di sini yang tidak sama si kean ini, maka si kean ini harus bisa dibuktikan sebagai kata kerja pasif. Nah, kalau kata kerja pasif berarti kalian tahu pasti posisinya sebagai predikat. Nih, pasti sebagai predikat. Ini nih, kita mau ulangi ya. Ini pasti sebagai predikat. Nah, ini coba. Apa yang kemasukan? Rumah. Bagaimana rumah kemasukan? Ini predikat. Nih, kalau yang ini predikat. Coba kita lihat. Ini predikat. Tapi ini kecemasan yang diungkapkannya itu. Nah, si kecemasan itu adanya sebagai subjek. Nih, Bu Moli kasih warna kuning yang ini. Oke? Nah, atau misalnya bisa juga subjek, bisa juga objek. Di sini memakai pakaian kebesaran. Nah, ini juga sebagai objek. Nih. Penyebab kecelakaan itu ini sebagai subjek. Nih. Jadi kalau sebagai subjek dia berperan sebagai nomina kata benda. Nah, ini juga sebagai objek tuh. Ini sebagai objek. Nah, jadi kalian mulai kenali nih kalau yang jenis-jenis kayak gini. Dan tidak usah rumit untuk bisa mengerjakannya. Pokoknya lihat saja posisinya dia, nah caranya kayak gini. Temukan dulu nih si kata dasarnya, jenis katanya apa ini. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, bentuknya yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda dalam kalimat. Nah, sebagai pembentuk kata benda, kita lihat nih. Berarti di sini si-nya ini harus bisa digantikan dengan kean. Nih. Misalnya di sini rupanya kan tidak bisa kerupaan. Kepadanya di sini pasti kata ganti kepunyaan. Ayah menitipkan uang kepadanya, berarti kepada dia gitu, kepada siapa nih? Ini namanya klitika. Bukan ini. Rumahnya pasti rumah dia. Di sini menggantikan dia, rumahnya, rumah dia sedang diperbaiki. Nah, tapi di sini tidak bisa indah dia. Nah, tapi di sini adalah keindahan Pantai Kute menarik wisatawan. Oke? Nah, berarti di sini ini kata kuncinya adalah ini. Kata benda. Kalau kata benda berarti sinya ini harus bisa digantikan dengan kean. Nah, nanti kalian akan mulai terbiasa nih. Jadi kalau misalnya tadi nih ya, nih kalau kita lihat ini kata benda tuh kean. Ini kata benda kean. Jadi kalian catat nih, kalau kalian akan di sini soalnya membentuk kata benda, berarti kalian harus kenal dengan si konfiks kean, imbuhan kean. Nah, ini kan dibungkusnya berarti kado itu dibungkusnya
dengan kertas yang paling baik, dibungkus oleh seseorang gitu kan. Kan ia membungkus kado itu. Berarti si-nya di sini menunjukkan klitika juga, kata ganti juga. Nah, berarti di sini jawabannya yang ini. Oke. Nah, ini sama juga nih. Kalian terapkan yang tadi Bu Moli sampaikan. Berarti di sini nya-nya harus bisa digantikan dengan kean. Ya udah, pasti di sini lahirnya kelahiran. Kan misalnya kalau buku itu berjudul Lahirnya Pancasila, artinya buku itu berjudul Kelahiran Pancasila. Berjudul tentang kelahiran Pancasila. Sok rasakan. Jadi kalau kalian fokus nih ya, yang kayak gini-gini itu rasanya gampang banget kalian kayak ini. Kalian naik ke pohon apel, gampang banget gitu karena ranum nih, kayak gampang nariknya. Kalau soal-soal kayak gini. Tapi kalau kalian tiba-tiba nyari alat dulu, kemana-mana dulu, wah sulit, waktu habis gitu. Padahal bisa dikerjakan dengan cara cepat kayak gini. Nah jadi Bu Moli titipkan, kalau misalnya kalian menemukan soal kayak gini, nya itu akan menjadi kata benda jika bisa digantikan dengan kean. Nah tadi kalau misalnya kean bisa menjadi kata kerja pasif kalau bisa digantikan dengan di i. Sok rasakan ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian dapat soal nomor 7 kayak gini nih. Nih kata sedapat, nah di sini ada sedapat mungkin. Nah, jadi kalian lihat di atas sama dengan makna kata bercetak miring dalam kalimat berikut. Nah, kan misalnya yang ini aja dulu, yang familiar aja dulu. Misalnya di sini sekampung. Nah, kalau sekampung, kalian mendengar kata sekampung, pasti ini seluruh kampung, bukan satu kampung. Beda dengan misalnya Salsa sekampung dengan Fajrul. Sama-sama satu kampung. Tapi misalnya orang sekampung sudah mengetahui bahwa dia yang membunuh sopir itu. Jadi seluruh orang kampung itu. Nah, kemudian misalnya di sini kita lihat. Nah, yang familiar, setinggi ombak setinggi gunung berarti sama tinggi atau menyerupai tingginya menyerupai gunung gitu. Nah, ini kan sudah tidak mungkin kita ambil ya karena udah jelas nih maknanya. Nah, kalau setahuku berarti sepengetahuanku gitu. Atau menurutku gitu. Berarti ini tidak akan kita pilih. Ini tidak akan kita pilih. Nih. Kemudian ini tidak akan kita pilih. Nah, kalau kalian harus mengeliminasi satu di antara dua ini, kalian lihat di sini dapat dekatnya dengan tiba atau dapat dengan dekatnya dengan mana dengan segenap. Kalau segenap kan segenap itu seluruh ya. Di sini segenap itu seperti saya mencari anjing yang hilang itu di segenap penjuru. Jadi artinya di sekeliling atau di semua ya. Di sini maknanya adalah di semua penjuru. Gitu. Nah, ini juga berarti enggak. Nah, berarti mengapa kita begitu yakin? Nah, kita tinggal lihat aja nih. Di sini ada sedapat mungkin. Berarti kan sesuatu yang tidak bisa diprediksikan sedapat mungkin gitu. Tapi dilakukan dengan maksimal. Di sini setibanya tidak terprediksikan juga gitu. Nah, berarti di sini yang mendekatinya ini. Nih. Oke. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti soal nomor 8, kalian jangan terlampau dibuat pusing ya. Nih, Bu Moli kasih trik cepat. Kalau ada soal seperti ini, kalian nggak dibaca ininya pun nggak apa-apa. Lihat aja dulu ke sini. Kita lihat nih, kata dipersoalkan ada, mempersoalkan di sini nggak ada nih. Mempersoal nggak ada, mempersoali apalagi nggak ada. Kemudian dipersoalkan, nah ini udah kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat ke sini. Kita tidak, nah kan nggak mungkin kita tidak dipersoalkan beratnya. Pasti kita tidak mempersoalkan kan? Ya udah, yang dipersoalkan kita buang. Yang dipersoalkan kita buang. Ya udah, pasti jawabannya ini. Nah coba. Jadi kalau Bu Moli amati soal-soal UTBK itu ada soal-soal yang sebenarnya hanya menguji ketelitian kalian aja, kecermatan saja, tapi tidak menjurus ke konten yang rumit gitu.
Jadi kayak main-main aja. Seperti misalnya Bu Moli pernah lihat ya dalam soal. Kalian akan mencari soal itu menentukan misalnya kalimat yang tidak benar terdapat pada paragraf 1. Misalnya ada paragraf 1, paragraf satunya terdiri atas 5 kalimat, tapi di pilihannya misalnya yang semuanya itu kalimat 6, kalimat 7, kalimat 8. Padahal di satu paragraf itu hanya ada 5 kalimat. Nah itu kan kayaknya jebakan banget gitu. Sama halnya seperti ini. Jadi coba bayangkan ya, kalian mungkin saja nanti jawabannya benar tapi lama gitu. Tapi kalau misalnya pakai cara Bu Moli, kalian akan efektif gitu. Kalau ini enggak, ngapain gitu berlama-lama di soal yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalian dapat ini, kata berlatih dalam kalimat mereka sedang berlatih. Nah, berarti melakukan pekerjaan ya. Melakukan pekerjaan. Nah, kalau ia berhasil masuk bukan melakukan pekerjaan hasil, tapi ini sudah berhasil. Sudah menjadi hasil. Nah, berarti ini bukan. Nah, sekarang kita lihat berjalan. Nah, berjalan melakukan pekerjaan juga sama. Nih, berjalan. Nah, mengapa bukan yang ini? Kalau bermaksud berarti mempunyai maksud. Kan beda. Nih, kalau berjalan dia melakukan pekerjaan. Nih. Kalau berhasil bukan melakukan pekerjaan hasil tapi sudah merupakan hasil gitu kan akhir. Berterima kasih. Nah, di sini mengucapkan atau menyampaikan terima kasih. Berhias itu pasti melakukan pekerjaan untuk diri sendiri. Namanya reflektif. Nah, gitu. Nah, berarti di sini jawabannya ini. Oke, satu soal lagi aja. Nanti kita Bu Moli akan langsung ke Kapita Selekta dari soal-soal yang pernah ini ya, Bu Moli lihat di UTBK. Baik, sok. Bu Moli minta siapa yang bisa nomor 10. Sok. Salsa bisa? Nah, konfiks peran. Nah, ini udah jelas nih, peran diturunkan dari kata ber. Sok, mana? Mana yang sama? Yang Kalau B bukan, Bu. Ini berpindah, Berjuang, bergerak. Pintar. Oke, benar. Baik. Satu lagi gemes nih, nomor 11. Yang mana? Sok, yang mana? 11. Yang A bukan? Kebanyakan kan orang kita udah familiar ya dengan kata pemukiman ya, Sal. Nah, tapi sebenarnya tadi kalau Bu Moli kasih tahu kalau di sini ada ber menjadi apa nih bentuk kata bendanya? Kalau ber jadi per. Nah, kalau ber jadi per. Jadi kalau misalnya di sini nah beda kalau misalnya nanti orangnya pemukim. Tapi di sini kalau bermukim pasti permukiman. Nih yang sering salah. Kan nggak kerasa tuh salahnya. Kalau misalnya apa bedanya dengan pemukiman? Pemukiman itu proses memukimkan. Misalnya ada bencana nih di satu daerah, kemudian orangnya diungsikan. Nah, tempat mengungsi itu disebut pemukiman. Atau misalnya ininya bencananya sudah selesai, dikembalikan lagi. Gitu. Jadi ini memukimkan. Nah, tapi kalau pemukiman itu proses memukimkan atau tempat mukim. Nah, tapi kalau misalnya di sini mengatakan wilayah permukiman karena wilayah tempat bermukim. Nah, hati-hati. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini cukup dulu morfologi. Nah, Bu Moli sudah menyiapkan soalnya banyak deh. Ini tujuannya adalah untuk melatih kalian sejauh mana kalian serius dengan masa depan kalian. Kalau misalnya kalian hanya berlatih segini, belum tentu misalnya yang ininya ya, yang keluarnya yang ada di sini. Tapi kalau misalnya ini, coba kalian harus punya rasa penasaran. Jadi nanti akan Bu Moli kirimkan ya, dititipkan ke FO. Nah nanti coba kalian biasakan disiplin
disiplin ya, jadi mulai kerjakan. Oke? Baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita membahas yang lain. Halo Nanda. Hai. Halo Bu. Halo Bu, aku mau nanya Frederikus. nih. Mangga sayang, mangga. Silakan. Ini soalnya yang udah Ibu kasih juga. Jadi aku mau nanya, kan ada kalimat pemakaman jenazah dilakukan pada sore hari. Nah, pemakaman itu termasuk kata tempat atau kerja? Nah, kalau misalnya Nanda nih, Nanda menghadiri pemakaman sahabat Nanda. Nanda menghadiri tempat makam atau menghadiri proses memakamkan? Berarti tempat makam. Nah, kalau misalnya pemakaman dilakukan sore hari, mungkin nggak tempat dilakukan sore hari? Enggak. Nah, berarti di sini lebih ke proses memakamkan gitu, Nanda. Ya. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah bertanya. Nah, jadi kalau morfologi itu kayaknya kita main-main dengan logika juga ya. Misalnya bisa katanya sama tapi maknanya beda. Itu bergantung pada konteksnya juga itu. Nah, ketika misalnya Nanda ini misalnya pemakaman, agak ragu nih, jangan-jangan ini tempat gitu. Misalnya beda kalau dalam konteks misalnya saya datang ke pemakaman, saya menghadiri pemakaman misalnya tetangga saya. Kan tidak mungkin menghadiri tempat tetangga saya, tempat makam, tapi proses memakamkan. Nah, kalau misalnya Lebaran, pemakaman penuh diziarahi orang-orang. Kan tidak mungkin proses memakamkan penuh gitu kan? Pasti di sini ketika Lebaran tiba, misalnya pemakaman penuh dihadiri orang-orang yang berziarah. Nah, berarti di sini tempatnya gitu. Oke, Nanda? Baik, terima kasih. Sok mangga. Ada lagi yang mau bertanya? Frederikus atau Cevit? Baik. Nah, sekarang Bu Moli ingin berbagi cara cepat kalau kalian dapat soal kayak gini. Ini soal yang sudah publish ya. Nah, kebayang ya, bahasa Indonesia itu kayak rumit, tapi sebenarnya gampang banget. Nih, kita lihat nih ya. Ini kan pertanyaan yang selalu keluar nih, topik teks di atas adalah, nah, kalau misalnya kalian tidak tahu atau tidak bisa mengefektifkan si pertanyaan ini, mungkin bisa kemana-mana dulu nih. Akhirnya akan membuang waktu. Nah, kalau kalian dapat kayak gini, kalian yakini dulu nih. Karena nanti ada yang disebut topik, tema, judul. Nah, ini pasti 3 serangkai ini keluar nih. Selalu keluar setiap tahun. Nah, sekarang kalian yakini dulu nih dengan cara yang sederhana. Apa sih bedanya topik, tema, dan judul? Nah, topik itu adalah sesuatu yang memuat sesuatu yang lebih umum dengan jumlah kata yang lebih sedikit, yaitu 1 sampai 2 kata saja. Nah, Bu Moli tandai ya dengan warna yang berbeda. Nih. Jadi kalian bayangkan topik itu memuat sesuatu yang lebih umum. Jadi kayak payungnya, payung besarnya. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan topiknya misalnya kesehatan, percintaan, kematian, perselingkuhan, korupsi, kan besar banget tuh yang dibicarakan. Nah, beda dengan tema. Nah, ketika tema itu lebih spesifik dalam membahas permasalahan. Jadi lebih spesifik nih. Jadi kalau misalnya nih Bu Moli kasih warna yang lain. Ingat ya, kalau topik lebih luas, kalau tema lebih spesifik. Misalnya kita berbicara topiknya merokok, temanya bisa merokok merusak kesehatan. Atau misalnya rokok meningkatkan devisa negara. Atau misalnya bahaya merokok, misalnya bagi manula misalnya. Nah itu kan lebih mengerucut. Ketika misalnya kita berbicara cinta, misalnya topiknya cinta, kan temanya bisa perselingkuhan, bisa kebahagiaan, bisa kesengsaraan. Nah, itu yang dimaksud perbedaan topik dengan tema. Nah, sementara judul itu seperti kalau kalian pergi ke ini ya, misalnya kalau Bu Moli ambil contoh pergi ke Uniqlo atau ke Zara. Nah, di depannya itu suka ada etalase. Oke? Nah, sekarang misalnya model baju apa nih yang lagi ini nih, model baju apa nih, atau celana apa nih, atau misalnya tas apa nih.
Nah, kalau judul itu seperti kita melihat etalase. Jadi sudah tergambarkan apa yang ada di dalam toko itu gitu. Nah, demikian juga kalau membaca judul itu sudah terbayang nih apa yang akan dibicarakan di dalam karangan itu. Jadi kebayang kalau misalnya judulnya menarik, kita mau dong masuk gitu, membaca. Nah, terus jangan terlalu banyak dong kata-katanya, nanti udah tidak ini lagi, udah kebaca lagi nih gitu. Kemudian bagaimana nih menatanya si kata-katanya itu sehingga mau merangsang gitu ya orang untuk membacanya. Sama kalau Bu Molly mah karena senang jalan-jalan, window shopping gitu ya. Jadi lihat judul itu diibaratkan seperti melihat etalase sebuah toko gitu. Jadi kalau misalnya, aduh lihat Zara nih, oh model ini, penasaran jadi masuk gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang yang Bu Molly ingin sampaikan, ini ada cara gampang nih, perhatikan baik-baik. Ini bisa dikerjakan dalam hitungan detik nih. Jadi kalau misalnya di sini ada topik, nah topik itu adalah cara gampangnya, kita lihat dulu nih, scanning aja dulu. Gitu, ini 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Kalian lebih gampangnya mencari dulu kalimat utama. Cara mencari kalimat utama, lihat dulu kalimat akhir. Nah, kita scanning nih. Paragraf 1 ada 2 kalimat nih. Kalimat keduanya ini kosong nih, tidak ada jadi dengan demikian. Ini berarti bukan kalimat utama nih. Kan ciri kalimat utama kalau kalimat utamanya di akhir ada jadi dengan demikian, oleh karena itu. Oke, berarti kita yakin ini nih gagasan utamanya. Nih, ini gagasan utama. Scanning lagi, ini, oh bagi beberapa pelakunya, oh enggak deh, ini bukan jadi. Oke, berarti gagasan utamanya ini, kalimat 1 juga nih. Kita lihat nih, paragraf 3, gerakan ini, oh ini itu kan merujuk pada kalimat pertama, berarti gagasan utama atau kalimat utamanya ada di sini. Nih, kita mencari kalimat utama dulu nih. Oh ini namun bukan, oke berarti di sini kalimat utamanya ada di sini. Nih coba kalian bayangkan. Ini cara cepat mencari kalimat utama. Nah bagaimana bedanya kalimat utama dengan gagasan utama? Kalau gagasan utama lebih gampang, cari dulu subjeknya. Oh ini subjeknya, Bu Molly kasih tanda ya. Ini subjeknya, ini deh, nih, ini subjek. Kemudian predikatnya apa nih? Dianggap mampu memandirikan. Oke, ini inti predikatnya. Oke, ini inti predikatnya. Kemudian mampu memandirikan berarti dimandirikan. Oke, berarti petani Indonesia adalah objeknya nih. Di sini objek. Nih. Nah, jadi sebenarnya bisa lebih sederhana lagi. Ketika kalian sudah menemukan, oh ini nih, ini subjeknya. Kita lihat di sini, oh ini subjeknya. Kita lihat ini, oh ini sama juga nih, petani organik juga nih. Di sini apa nih? Oh sama sistem pertanian organik. Nah, berarti kalau kita mencari sekadar topik itu sudah ketemu, yaitu pertanian organik. Nih. Sayangnya si pembuat soal ini sangat memahami gitu kalau hanya yang pertanian organiknya 1 ya oke, ini semuanya pertanian organik. Nah, Bu Molly kasih trik ya, gimana caranya kalau kalian sudah kepepet kayak gini, ini gimana nih? Nah, maka kalian lihat nih, lihat paragraf akhir. Nah, di sini kita lihat. Namun yang jelas dari sudut pandang lingkungan, praktis pertanian organik jelas-jelas berpeluang memperbaiki kualitas lingkungan yang secara tidak langsung juga menentukan mutu pangan yang dihasilkan. Nah, di sini berbicara lingkungan gitu ya. Nah, berarti kita lihat di sini mana yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Ini kalau cara cepat ya, kecuali kalau kalian sudah terbiasa membaca cepat. Nah, berarti di sini pertanian organik lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, mengapa saya begitu yakin? Misalnya, kita lihat yang 1, pertanian organik lebih mudah pengelolaannya. Duka tuh, kita kan baru membaca 1 paragraf, tidak digambarkan di sini. Oke? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi di sini lebih kita lihatnya pertanian organik. Jadi kalau trik Bu Molly, kalau untuk mencari topik itu, temukan dulu apa yang diulang-ulang, kemudian biasanya fokus pada paragraf akhir. Oke? Nah, jadi kayak gini. Berikutnya. Nah, kayak gini nih.
Sepertinya nanti kalian seperti akan rumit nih. Padahal di sini gampang. Kalian tandai dulu nih. Ini kan paragraf pertama saja yang ditanyakan gitu. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf pertama. Nah, kita lihat nih paragraf pertamanya ecek banget nih, hanya segini. Pertanian organik dianggap mampu memandirikan petani Indonesia. Pertanian jenis ini berarti pertanian organik ya, diharapkan mampu membebaskan petani dari ketergantungan dan sarana produksi pertanian yang umumnya diproduksi perusahaan-perusahaan raksasa transnasional. Nah, kalian lihat ke sini. Kalau yang A, apa yang menjadikan faktor pertanian organik bisa membebaskan petani dari ketergantungan dan sarana produksi pertanian? Ya duka atuh udah nggak ada gitu kan. Paragraf 1 baru hanya membuka kata-katanya, tapi bagaimana solusinya tidak diceritakan di paragraf 1. Maka ini nggak akan kita pilih. Mengapa pertanian organik berhubungan dengan berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif? Memang paragraf 1 ada gerakan pertanian alternatif gitu? Kan nggak ada gitu. Ini kita nggak pilih. Apa saja yang menjadi faktor yang memicu lahirnya sistem pertanian organik? Nggak tahu, belum diceritakan. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan dicapai dari lahirnya pertanian organik. Balik lagi ke sini. Nih, dianggap mampu memandirikan petani Indonesia. Apa yang bisa dicapai? Membebaskan petani dari ketergantungan dan sarana produksi pertanian yang umumnya diproduksi perusahaan-perusahaan raksasa transnasional. Ya udah, ini bisa ada jawabannya gitu. Nah, sekarang gini, mengapa ada ketergantungan dari bahan kimia dan sumber energi yang tidak terbarukan? Nggak tahu, itu belum diceritakan. Karena kalian hanya fokus soal nomor 2 ini fokus pada paragraf pertama gitu. Jadi kalian jangan menginterpretasikan terlalu jauh gitu. Oke? Itu triknya ya. Jadi soal bahasa Indonesia itu jangan dibuat sulit. Nah, terus gini, judul. Nah, kalau misalnya kalian akan mencari judul, tadi yang dibicarakan apa? Pertanian organik kan? Benar? Nah, berarti ngapain gitu? Ini pasti kita buang. Mana lagi nih pengaruh pertanian dunia yang C kita buang. Mana lagi nih? Oh, lahan pertanian kita buang. Nah, jadi kalian membandingkan antara mutu pertanian organik dengan gerakan pertanian organik. Loh, tadi kita udah ada bocoran nih. Nih, paragraf 3 ada gerakan nih. Kemudian di sini ada, apalagi di sini, bagi beberapa pelakunya pertanian organik dipandang sebagai sebuah filosofi, gerakan sosial, dan bahkan ada yang meyakininya sebagai sebuah agama. Ya iyalah, gerakan banget gitu kan. Nah, beda dengan bukan mutu pertanian organiknya, tapi di sini gerakan pertanian organik gitu. Udah ketahuan. Oke. Nah, sekarang Bu Moli punya ini nih, punya ini apa dari pengalaman Bu Moli membahas soal nih ya, Bu Moli sotoy. Kalau lihat soal kayak gini, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan. Hal-hal berikut dikemukakan dalam teks di atas kecuali. Misal nih ya, kalian itu waktunya habis nih, tapi ada pertanyaan seperti ini. Kan kalau dijawab salah juga tidak jadi masalah gitu ya. Tapi setidaknya saya dari pengalaman ini saya bisa dengan cara cepat kayak gini. Nah, kita lihat dulu yang anomali gitu. Dari yang ini ya. Cara mencari anomali kayak gini. Pertanian organik syarat dengan unsur-unsur kimia. Oke, syarat itu berarti sesuatu yang penuh dengan unsur kimia. Ini kan negatif ya. Nih, negatif. Ini kualitas. Kualitas itu pasti positif. Kualitas di sini positif. Sistem pertanian dunia ini positif. Melepaskan diri dari unsur-unsur produk luar, ya positif. Benar tadi dikatakan. Nah, berarti di sini anomalinya ada di sini. Tapi bagaimana kita yakin benar enggak gitu? Nah, maka kita lihat pertanian organik syarat dengan unsur-unsur kimia. Tinggal kalian cari di sini yang ada bau-bau unsur kimia nih. Mana nih? Nah, misalnya gini. Nih. Beberapa faktor yang memicu lahirnya sistem pertanian organik adalah lahirnya kesadaran tentang kerusakan lingkungan, lahirnya kesadaran tentang ketergantungan pada bahan kimia dan sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, berarti di sini kan ada kesadaran itu berarti kan melawan gitu kan, melawan kecenderungan pemakaian bahan-bahan kimia. Jadi berbanding terbalik kalau dikatakan penuh itu syarat itu kan penuh gitu ya, penuh dengan unsur-unsur kimia. Ya udah, pasti jawabannya ini. Gitu.
Oke. Nah, misalnya ada soal nomor 5 nih. Ini kan kalau Bu Molly lihat di kisi-kisi, yang tentang makna kata itu lumayan banyak juga ya, 4 kalau tidak salah. Nah, sekarang kalian misal gini nih, kalian ingat kontinum gitu, kontinum dalam percakapan sehari-hari, kontinum itu apa? Oh, dekat dengan continue gitu. Continue itu apa? Misalnya kalau nonton film to be continued gitu, oke, pasti bersambung nih. Oh, kata dasarnya sambung nih, bersambungan gitu. Oke, berarti di sini berkesinambungan gitu. Nah, misalnya benar gitu, bagaimana dengan berurutan? Nah, kan kalau yang dengan ini kan jauh. Nah, tinggal balik lagi ke sini. Nih, buktikan. Ini ada kontinum. Gerakan ini mengikuti suatu kontinum mulai dari sistem budidaya pertanian yang sama sekali tidak menggunakan bahan kimia hingga budidaya pertanian berkelanjutan. Nah, berkelanjutan, berkesinambungan, kontinum ini terus gitu kan, mulai dari sistem berarti sambung menyambung gitu. Berarti kata dasarnya sambung berarti berkesinambungan. Ya udah kayak gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan ya yang Bu Molly sampaikan di sini bisa kalian jadikan pola nih. Kalau ada pertanyaan kan pasti nanti jenis-jenis pertanyaannya gini nih kalau UTBK itu. Jadi kalian pegang prinsipnya. Jadi cara membacanya itu jangan melebar kemana-mana. Karena kalau soal bahasa itu semakin kalian berjalan tanpa arah, semakin tersesat gitu. Sehingga nanti lelah sendiri. Oke? Nah, sekarang bisa kita buktikan nih. Nah, tadi ya yang pola yang sudah Bu Molly sampaikan. Nah, misalnya di sini soal nomor 6, isi bacaan di atas. Kalian bayangkan nggak sih ya, isi bacaan di atas itu sama dengan mencari topik juga, mencari payung juga gitu ya. Nah, ini. Jadi caranya gimana? Ya sama aja gitu. Jadi kan pentingnya kita banyak menguasai kosakata itu sebenarnya untuk menyiasati supaya kita tidak ditipu oleh si pembuat soal gitu. Karena Bu Molly juga suka membuat soal ya, sering membuat soal. Tujuannya itu gimana caranya supaya kelihatannya tidak sama. Padahal sih maknanya sama. Mencari topik dengan isi bacaan ya sama aja. Nah caranya gimana nih? Sama. Nah misalnya di sini kosong nih. Tidak ada jadi dengan demikian oleh karena itu. Nah pasti Bu Molly pegangnya di sini dulu nih. Nih kita lihat nih. Ini kalimat utama. Kemudian kita lihat apa yang dibicarakan pariwisata nih. Oke, pariwisata. Pasti ini topiknya tentang pariwisata. Tapi di sini sama semuanya pariwisata. Nah, gimana kalau seperti ini? Kalau kalian bisa baca cepat, syukur. Tapi kalau tidak bisa secara cepat, Bu Molly suka kasih ini aja lihat yang terakhir. Tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkannya. Dari sini aja bisa. Kalau kalian memahaminya dengan baik, akan ketahuan di sini. Nah, misalnya di sini ya. Apabila terjadi permasalahan yang menghambat pertumbuhan pariwisata, pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat seluruh lapisan. Nah, berarti kan di sini coba lihat tuh, industri pariwisata merupakan salah satu industri yang paling demokratis di dunia ini. Pariwisata mempunyai multiplier effect yang merata di berbagai bidang. Nah, ini kan bla 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 panjang. Nah, jadi sebenarnya yang dibicarakan di sini adalah tentang apa? Nggak mungkin maksudnya. Gitu. Masa maksud pariwisata? Kalau maksud pariwisata pasti definisi. Masa hambatan? Masa masalah gitu. Kalau masalah dengan hambatan dekat pasti kita buang nih. Nah, tinggal kita lihat antara peranan dengan manfaat. Nah, kalau kita lihat di sini kan dikatakan betapa pentingnya gitu kan, betapa pentingnya pariwisata. Kemudian di sini tidak akan ada industri yang dapat menyaingi pariwisata, betapa pentingnya juga gitu. Kalau di sini kata yang dekat dengan penting kan bukan manfaatnya, tapi di sini lebih ke bagaimana si pariwisata itu berperan gitu. Berarti di sini peranan pariwisata, hati-hati. Oke, ya, jadi caranya gitu aja. Kita lihat nih kalimat utama, kemudian kalau kepepet belum ketemu, kalian lihat kalimat akhir. Maka nanti kita bisa tahu, oh ini nih yang dibicarakan gitu. Oke, ini kan Bu Molly udah ini apa yang disampaikan ke kalian itu strategi ya. Strategi kalau kalian menghadapi waktunya mepet gitu kan. Nah, tapi kalian juga harus strateginya harus cerdas, jangan ini terlampau fokus pada soal yang kalian tidak mampu.
Tapi kalian dari soal apapun gitu ya, apa kuantitatifnya atau misalnya dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang penting adalah kalian sebanyak mungkin mengerjakan soal dengan benar. Jangan misalnya egonya tinggi nih, aduh penasaran fisika, kan bangga banget gua kalau fisikanya betul semua. Tapi terus aja lama, enggak lah ya, enggak gitu. Oke, baik. Nah, kita lihat nih kalau ada soal kayak gini. Hubungan antar kalimat 1 dan kalimat 2 dalam bacaan di atas akan menjadi lebih jelas jika ditambahkan kata penghubung. Nih, ini kan morfologi ya. Nah, kalian pahami dulu nih maknanya. Kalau di sini ada selanjutnya, nih. Kalau kalian melihat selanjutnya berarti di sini, kalau ini pasti namanya yang konjungsi temporal. Nih, ini konjungsi temporal. Enggak enak. Oke, di sini konjungsi, Bu Molly tanya, konjungsi temporal. Ada yang masih ingat apa konjungsi temporal itu? Berkaitan dengan apa? Nanda, berkaitan dengan apa? Kalau konjungsi temporal berkaitan dengan? Yang kayak kemudian gitu kan sih. Nah, berarti berkaitan dengan waktu ya. Nah, berkaitan dengan waktu. Nah, kalau misalnya karena itu, ini berarti konjungsinya berkaitan dengan kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab, akibat. Nih, sebab akibat. Nih. Kalau misalnya untuk itu, berarti di sini lebih pada tujuan. Untuk itu. Nah, kalau dengan demikian, ini pasti simpulan. Nah, simpulannya simpulan generalisasi. Jadi kalau ada data netral kemudian disimpulkan. Jadi dengan demikian, beda dengan oleh karena itu, beda. Tapi jadi, nah itu juga sama generalisasi. Kalau makanya jangan dipilih. Mengapa? Karena ini bukan bentuk yang baku. Halo Rama. Hai. Nah, jadi kalian perhatikan baik-baik. Jadi mesti paham dulu nih yang konsep kayak gininya. Kalau udah tahu kayak gini pasti efektif, lihat ke sininya. Kalimat 1, kalimat 2. Nih lihat. Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja. Oke, bayang ya, positif. Apabila terjadi permasalahan yang menghambat pertumbuhan pariwisata, pasti akan menimbulkan. Nah, si predikatnya tanda ini. Akan menimbulkan. Oke, pasti sebab akibat dong gitu. Udah ketahuan, pasti yang B. Nih, pasti yang B jawabannya. Karena tadi kausalitas. Kalau konjungsi misalnya selain karena itu apa? Bisa saja menjadi oleh karena itu. Gitu. Tapi jangan memilih yang dengan demikian. Kalau dengan demikian juga, nah kalian dari pengalaman ya harus tahu kalau dengan demikian itu nggak mungkin disimpan di tengah-tengah. Kalau karena itu masih bisa kausalitas. Tapi kalau oleh karena itu, nah itu pasti disimpannya di akhir sebagai konjungsi antar kalimat yang menyatakan simpulan gitu. Oke. Nah, kalau ada soal kalimat baku, Bu Molly paling senang karena ini bisa terukur. Bisa terukur. Ini ya, kalau Bu Molly lihat di kisi-kisi itu ada 9 soal loh di UTBK. Sudah 2 tahun berturut-turut. Ini tentang kalimat efektif. Nah, kalau kalimat efektif atau kalimat baku, kalian pakai rumus ini aja udah cukup. Jadi syarat kalimat efektif atau kalimat baku, pertama kalian amankan dulu subjek dan predikatnya. Jadi syarat yang pertama minimal mengandung subjek dan predikat. Kedua, logis atau masuk akal atau bernalar. Mengapa? Karena nanti juga mungkin ditanyakan manakah kalimat yang bernalar atau kalimat itu tidak bernalar. Nah, berarti sama bagian dari kalimat efektif. Contoh, rapat itu memutuskan kelulusan siswa kelas 12. Nah, secara sepintas seperti baik-baik saja gitu. Kan di sini siapa yang memutuskan rapat itu. Jadi seperti di sini subjeknya ada gitu. Memutuskan di sini sebagai predikat ada. Nah, ini kan sudah aman sepertinya gitu kan. Kelulusan siswi kelas 12 diputuskan. Nah, oke, ininya objeknya ada, aman gitu.
Nah, tapi kalau kita lihat logikanya, nah mungkin nggak rapat memutuskan? Kan nggak mungkin ya, Indi. Misalnya kelulusan Indi ditentukan oleh rapat. Lah, pasti diputuskannya oleh Dewan Guru, bukan oleh rapat gitu. Harusnya dalam rapat itu Dewan Guru memutuskan kelulusan siswa kelas 12. Nah, baru bernalar gitu. Nah, contoh yang ini, di dalam gua itu menyimpan nenek perawan. Nah, tidak logisnya bukan nenek-nenek perawan ya. Oke, karena gadis juga ada yang tidak perawan. Nah, jadi bukan ini. Jadi ini kan misalnya di dalam gua itu menyimpan nenek perawan. Ini tidak mengandung subjek karena di sini di dalam gua itu dia menjadi keterangan. Menyimpan, nih, menyimpan ini menjadi predikat. Kalau predikatnya aktif, pasti di sininya objek. Nih, pasti objek. Nah, kalian bayangkan si kalimat ini tidak punya subjek gitu ya. Bagaimana menghadirkan subjek? Buang saja si preposisi ini. Preposisinya dibuang. Kalau preposisi dibuang, si gua itu menjadi subjek. Nih, menjadi subjek. Gua itu menyimpan nenek perawan, tapi tidak logis juga. Gua itu kan benda mati, masa menyimpan? Ya, gua gitu, gua menyimpan. Nah, yang menyimpan itu pasti seseorang gitu disimpan di dalam gua itu si nenek perawannya. Jadi sebenarnya di dalam gua itu tersimpan nenek perawan, itu baru logis. Di dalam gua itu tersimpan nenek perawan. Tapi misalnya di dalam gua itu disimpan nenek perawan, kalau disimpan nanti nanya, siapa yang menyimpannya? Siapa yang menyimpannya? Kan bisa nanya ke Rama, Rama menyimpan nenek perawan enggak gitu. Kata Rama ya enggak gitu kan. Nah, jadi di sini hati-hati tentang kelogisan. Kemudian yang ketiga hemat. Nah, hemat itu harus benar-benar tidak ada kata yang mubazir. Kemudian yang keempat paralel. Kesejajaran bentuk atau kesejajaran afiks imbuhan ya. Misalnya ada kata cinta dan benci, ini paralel. Mencintai dan membenci paralel. Tapi tidak jarang kita mendengar orang mengatakan saya mencintainya sekaligus benci padanya. Nah, kalau secara makna ngerti gitu ya. Dia mencintai dan benci padanya, tapi benci padanya. Harusnya kalau mencintai dan membenci. Nah, mari kita lihat kalau ada soal seperti ini. Nah, kita tandai. Mulai dari nih, mulai dari. Nah, ini berarti di sini ada keanehan gitu. Nah, karena kalau mulai dan dari itu harus jadi tidak hemat. Ini menjadi redundant. Ada bentuk mulai benar, dari benar. Nah, kayak numpuk gini. Berarti harus diurai. Berarti di sini darinya dibuang atau mulainya dibuang. Dari pedagang asongan, perajin souvenir hingga bla bla bla, atau mulai pedagang asongan hingga, nah itu baru benar. Nah, berarti di sini menghilangkan kata dari. Jadi A aja udah ketemu nih jawabannya. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang betul itu perajin atau pengrajin? Perajin atau pengrajin? Menurut Indi, perajin atau pengrajin? Perajin atau pengrajin? Siapa yang tahu? Masih ingat? Fajrul, perajin, pengrajin? Sok, siapa yang masih ingat? Perajin atau pengrajin? Perajin bukan Bu. Perajin, karena kita ingat pemalas ya. Malas dan rajin sama-sama kata sifat. Kan tidak pengmalas. Yang betul pemalas berarti perajin gitu. Oke, berarti ini udah benar nih. Si perajin ini udah benar. Nah, sekarang kita lihat souvenir. Nah, kalau Bu Moli lihat di kamus, ini souvenir ini, nih, ini salah ya. Harusnya souvenir biasa. Jadi kalau Bu Moli lihat di Bu Moli lihat kalau nulis souvenir di kamus itu souvenir. Nih, kayak gini aja. Kalau mau misalnya jadi souvenir gini harusnya dimiringkan. Berarti masih di prosesnya masih diadopsi.
Oke, souvenir, batik, warung makan, restoran, hotel pemandu wisata, tukang parkir, transportasi, objek wisata, pesawat udara, koma, hingga investor besar. Oke. Nah, jadi kalian yakin di sini. Nah, ini Bu Moli khawatir kalian itu masih ingat rumus TSMYY. Menghilangkan tanda koma sebelum sehingga. Sehingga kesannya itu kalau misalnya tidak tahu konteksnya, oh iya benar gitu. Karena yang boleh pakai koma itu hanya tetapi sedangkan melainkan. Oke. Ingat TSMYY ya, tetapi sedangkan melainkan yakni yaitu itu harus diawali koma. Ini kan sehingga. Berarti jangan ada koma. Nah, kalau kalian teliti ke sini nggak ada kata sehingga. Nah, kalau misalnya di sini yang ada hingga. Hingga dan sehingga itu kan jauh ya. Sehingga itu kausalitas, kalau hingga itu berarti durasi ya. Dari ini jarak ini hingga ini. Nah, perlu nggak koma di sini? Perlu nggak sih komanya dibuang? Tidak, karena di sini ada beberapa bagian nih. Batik, warung makan, restoran, hotel, banyak koma. Nah, berarti di sini sebelum hingga mutlak harus ada koma. Nah, berarti ini udah benar. Nah, bagaimana kalau misalnya hingga dengan sampai, boleh nggak diganti? Kalau maknanya sama nggak perlu gitu. Karena dalam sinonim itu ada sinonim yang bisa saling menggantikan, ada yang tidak. Beda kalau yang tidak saling menggantikan. Misalnya yang ada mati, mati itu kan bisa modar, bisa berpulang ke rahmatullah, bisa wafat, bisa gugur. Nah, tapi kan tidak bisa misalnya anjing saya tadi pagi berpulang ke rahmatullah. Penjahat itu gugur, ditembak polisi kan tidak bisa. Walaupun semuanya maknanya sama. Tapi kalau hingga dan sampai ini maknanya sama, nggak usah diganti. Oke, ini souvenir diganti dengan cindera mata, yang salah diganti dengan yang salah. Berarti jadi salah. Yang betul itu harusnya cendera mata. Nulisnya dipisah. Oke, nah berarti sudah tahu ini. Nah, sekarang kita lihat nomor 9. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Ini cara yang ini ada gampang ya. Ini seperti sulit, padahal sebenarnya gampang. Nah, kalimat 2 dalam bacaan di atas akan menjadi baku jika diubah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Jika di sini ada konjungsi sampai dengan koma nih. Konjungsi sampai dengan koma sini. Ini keterangan. Nih, ini menjadi keterangan. Abaikan. Kalian akan bekerja dari sini. Pasti akan menimbulkan. Nah, apa yang pasti akan menimbulkan? Di sini nggak ada, nih subjeknya nggak ada. Mengapa? Karena di sini objek. Nih, ini objek. Nih ya. Nanti kalau yang subjek Bu Moli kasih warna kuning ya. Di sini tidak mengandung subjek. Mengapa? Karena kan untuk mencari subjek tanya dengan apa atau siapa. Apa yang pasti akan menimbulkan? Di sini nggak ada. Nah, kemudian kalian catat, kalau di sini predikatnya aktif, pasti di belakangnya objek. Oke? Nah, berarti di sini udah gampang nih. Di sini udah ada apabila ya. Oke, sampai dengan koma, ini pasti keterangan. Nih. Kemudian kita lihat predikatnya apa? Masih tetap pasti akan menimbulkan. Nih. Kalau pasti akan menimbulkan, pasti di belakangnya objek lagi nih. Sama. Nih. Kita lihat yang C. Sama gitu kan. Tuh. Jadi kalau kalian sudah paham, tidak usah dibaca satu persatu. Kayak Bu Moli aja udah gitu kan. Oh di sini ada apabila, oke lah sampai dengan koma pasti keterangan. Langsung ke predikat. Nih. Maaf ya. Nih, sampai ke predikat. Ini berarti yang ada apabila, ini Bu Moli kasih warna ungu sebagai keterangan. Nah, predikatnya kan aktif. Oke, pasti di sini juga sama nih. Nih. Objek. Sekarang kita lihat, ini sama juga nih. Scanning aja nih. Sorry, ini. Bu Moli kasih warna. Nih, keterangan. Kemudian kita lihat. Kekeh gitu kan, predikatnya masih akan menimbulkan nih. Udah, pasti kesininya sama. Nih. Nah, kalau yang ini nggak usah kita bahas. Ini pasti salah. Mengapa? Karena ada konjungsi tapi tidak ada koma. Nih. Ada konjungsi di sini ya, tapi tidak ada koma. Ya udah, ini tambah ngaco. Berarti di sini hanya keterangan saja semuanya.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sampai sini keterangan, lihat. Di sini pasti akan timbul, predikatnya pasti akan timbul. Sekarang pertanyaannya, apa yang pasti akan timbul? Pasti di sini jawabannya adalah dampak negatif dan seterusnya ya. Berarti ini subjek gitu. Nah, berarti jawabannya yang E. Sok. Mangga, kalau ada yang mau bertanya, sok, silakan. Kalau Bu Meli kecepatan, boleh kalian ini. Boleh kalian stop. Oke. Nah, perhatikan ya. Nih, ada soal yang sangat gampang. Kalau kalian ngerti triknya. Katanya pada kalimat 6 merujuk pada, ini nanti akan keluar ya kata acuan itu. Tidak akan ada industri, nih, tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata. Nah, ini bersaing nih. Karena di sini ada industri pariwisata. Nah, sekarang kita tentukan yang betul yang mana. Tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkannya. Berarti efek yang ditimbulkan apa nih? Sinya ini merujuk pada, menurut Rama, tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkannya. Ditimbulkan oleh apa nih? Dari makna ini. Tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkan oleh si industri pariwisata gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya tidak akan ada industri yang dapat menyaingi industri pariwisata dengan efek yang ditimbulkan industri lah. Kan di sini lebih hebat industri pariwisata, itu kan banyak industri macam-macam, tapi yang paling hebat itu industri pariwisata. Berarti yang memberi efek itu, yang menimbulkan efek itu apa? Ya industri pariwisata lah gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Baik, sampai sini dulu kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 11. Kalimat 6 pada bacaan tersebut dapat menjadi kalimat, nah lihat dulu nih, yang ditanyakan kalimat simpulan. Berarti kalian konsentrasi pada, nah di sini udah kalimat 6 lagi nih. Berarti udah jelas gitu. Kalian akan menganalisis yang ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kalian yang dibutuhkan adalah konjungsi antar kalimatnya apa nih untuk simpulan. Dengan demikian bisa, maka dari itu, ini sebaiknya hindari ya, maka dari itu. Kalau oleh karena itu betul ya. Dengan demikian bisa, untuk itu, ini juga kurang ini ya. Karena itu, biasanya oleh karena itu. Nah, tapi kita lihat ya, biarkan aja. Nah, tinggal kalian lihat nih. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian tidak yakin, baca kalimat 1. Nih. Melestarikan lingkungan hidup merupakan pekerjaan yang tidak bisa ditunda lagi dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian individu atau pihak berwenang, melainkan juga tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Oke. Nah, ini diceritakan karena itu untuk menjaga kelestarian lingkungan itu lebih lanjut pemerintah menyusun program pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, berarti di sini diulangi lagi nih. Berarti dengan demikian, nah berarti kita tinggal lihat nih. Mana yang dengan demikian? Berarti, oke. Nah, ini sudah kita eliminasi juga. Nah, kita tinggal lihat ini dengan demikian yang mana. Nah, kalau kalian seperti ini, misal bingung, ini dengan demikian, ini dengan demikian. Ada cara gampang. Kalian lihat, cari dulu subjek di sini. Di sini subjeknya pembangunan berwawasan lingkungan. Adalah itu predikat ya. Nih. Ini pasti pelengkap. Karena predikat tidak bisa dipasifkan. Ini pelengkap. Nah, tinggal kalian lihat di sini.
Di sini subjeknya pembangunan berwawasan lingkungan. Kita lihat di sini. Di sini ada program pembangunan berwawasan lingkungan. Ya udah, ini udah salah nih. Nih. Yang ini udah salah nih. Nih. Berarti ini tidak kita pilih. Nah, kita lihat nih, yakinkan. Dengan demikian, pembangunan berwawasan lingkungan ini benar, pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi di sini udah ketahuan. Jadi sebenarnya kalau kalian mendapatkan soal seperti ini gampang sih, subjeknya jangan diubah, tinggal cari yang subjeknya sama. Seperti ini nih misalnya, ini udah jelas ininya kurang tepat, di sini program pembangunan. Di sini oke, pembangunan berwawasan lingkungan, tapi di sini untuk itu. Gitu. Nah, ini udah jelas ya. Berikutnya, dalam bacaan tersebut terdapat penggunaan kata penghubung yang tidak tepat kecuali. Nah, Bu Moli ingatkan ada yang disebut konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu konjungsi yang tidak bisa dipindah-pindahkan, jadi harus gitu-gitu aja. Kalau tidak pasangannya tetapi. Bukan pasangannya melainkan. Nih hafalkan ya. Kalau tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan. Bu Moli tidak kaya tetapi bahagia. Tidak bisa Bu Moli tidak kaya melainkan bahagia. Walaupun maknanya kalian ngerti. Tapi itu salah secara struktur. Kalau Bu Moli mengatakan Bu Moli tidak kaya tetapi bahagia. Kalau misalnya di sini Bu Moli bukan artis tetapi guru. Kalian ngerti maksudnya. Tapi itu salah. Harusnya Bu Moli bukan artis melainkan guru gitu. Nah, kalau ada tidak hanya pasangannya tetapi juga. Bukan hanya pasangannya melainkan juga. Baik titik-titik maupun titik-titik, entah titik-titik, entah titik-titik. Nah, mengapa ini penting kalian hafalkan? Karena ini setiap tahun keluar. Dan kalau kalian sudah ngerti konsep ini, maka lihat soal kayak gini ini jadi gampang gitu. Nah, kita lihat kalimat 1. Nih. Melestarikan lingkungan hidup merupakan pekerjaan yang tidak bisa, ini salah tulis ditunda dipisah ya. Tahu ya kenapa salah? Ini karena ini prefiks ini kita simpan dulu ya. Nah, tidak ditunda lagi dan tidak hanya. Nah, di sini kita lihat nih. Konjungsi korelatifnya adalah tidak hanya, nih Bu Moli tandai, tidak hanya menjadi tanggung jawab, ini Bu Moli ingatkan, ini nulisnya salah ya. Tanggung jawab itu harus dipisah. Nah, tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian individu atau pihak berwenang. Nah, di sini ada melainkan juga. Nih, melainkan juga. Nah, berarti kan ini tidak korelasi ya, tidak berkorelasi. Kalau di sini tidak hanya, harusnya di sini apa? Tidak Tetapi hanya harusnya juga. apa? Tetapi juga. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Berarti jelas di sini. Atau misalnya kebalik nih. Nah, di sini kan adanya melainkan ya. Oke, ini udah ketahuan gitu. Oke, berarti di sini yang tidak tepat kecuali ya. Dalam bacaan tersebut terdapat penggunaan kata penghubung yang tidak tepat kecuali. Berarti ini tidak tepat. Oke. Yang tidak tepat. Nampaknya tidak usah pakai kecuali karena yang lainnya udah tepat nih. Ini soalnya kurang tepat nih. Nih, berarti sudah ketahuan ini. Nih, ini jawabannya. Itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih si kata acuan. Kata manfaatnya pada kalimat 3 merujuk pada jawab yang mana? Kata acuan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni buat anak cucu kelak. Nah, berarti di sini usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya. Manfaat apa nih? Manfaat apa? Manfaat usaha yang dilakukan gitu. Udah ini. Gitu. Kan tidak mungkin misalnya sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaat lingkungan hidup bagi terwujudnya enggak gitu. Karena di sini merujuk pada di sini. Manfaatnya merujuk pada usaha yang kita lakukan. Oke. Baik. Jika ada soal seperti nomor 14, jawaban kalian mana coba? Sok kalian coba.
Nah, tadi udah ditandai ya. Ini kan udah tadi udah tahu nih. Ditunda berarti ini benar ya. Oke, ini benar. Jangan dipilih tanggung jawab dan sudah kita bahas. Ini sudah benar, jangan dipilih. Melainkan juga dengan tetapi juga tadi sudah ya. Bisa yang digantinya bukan dengan tetapi, dengan tidak, atau nih kayak ini nih. Kan bisa tidak hanya diganti, atau misalnya di sini melainkannya diganti. Jadi kalau misalnya melainkan diganti, si tidaknya tetap, berarti tidak harus dengan tetapi juga. Berarti ini juga benar. Benar, tapi kita mencari yang salah. Memindahkan tanda koma setelah kata melainkan menjadi setelah kata juga. Oke. Nah, berarti kan di sini melainkan juga. Nah, tidak hanya melainkan juga. Berarti juga. Ini dipindahkan si komanya setelah di belakang juga gitu kan. Nah, berarti ini juga benar, tapi kita mencari yang salah. Nah, berarti dari sini kalian belajar trik. Nah, kalau seperti ini, menghilangkan kata juga. Nah, kan tadi konjungsi korelatif. Kalau ada hanya, berarti harus ada juga gitu. Nah, berarti ini jawabannya. Oke. Nah, kita lihat kausalitas tadi sudah Bu Moli jelaskan. Kausalitas itu sebab akibat ya. Nah, berarti kita lihat nih kausalitas. Yang mana yang ada kausalitas? Nah, ini. Karena itu, oke. Nah, berarti di sini kalimat keempat. Sorry. Nih, kalimat keempat. Oke, baik. Dikit lagi ya. Nah, kalau kalian nanti di PPU dapat soal seperti ini harusnya bisa dikerjakan dengan cepat. Kita lihat nih, ada kata nih 16, soal 16 berarti cara penulisan idle. Kita bacanya idle, bukan idle ya. Oke, berarti ini masih kata serapan yang diadopsi. Berarti nulis idle seperti ini, idle seperti ini, berarti sudah benar kan? Berarti tidak perlu diperbaiki. Nih. Kita lihat 17. Ini di landasan. Nah, di landasan ketika pesawat menuju garis take off di landasan, berarti kalau di landasan menunjukkan tempat, berarti yang mana 17? Yang D. Yang D. Oke, pintar. Baik. Yang betul objek atau objek? Objek atau objek? Objek. 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 Oke, berarti kalau nulis objek berarti apa? Tidak baku. Pintar. Mengapa tidak boleh tidak efektif? Karena kalau efektif itu kalimat. Untuk soal kalimat tidak efektif, tapi untuk kata baku dan tidak baku. Oke. Bagaimana ketika kalian menemukan menulis Anda nih dengan kapital, betul salah? Nih posisinya di sini nih. Jadi, Anda tidak perlu ragu untuk membatalkan perjalanan acara untuk mengunjungi objek air terjun Niagara di Amerika. Oke. Nah, Anda gini. Nulis Anda tidak perlu diperbaiki. Oke. Nah, berarti kalian catat ya dalam ini ya masing-masing supaya nggak lupa. Nah, kata ganti Anda itu tidak pernah ditulis tidak dengan kapital. Jadi setiap kalian menulis Anda pasti A-nya kapital. Itu kayaknya soal kayak gini berulang-ulang terus gitu ya. Berulang-ulang terus. Jadi kalian bisa mencuri start nih ya. Jadi setiap kalian menemukan Anda A-nya kapital itu pasti sudah betul, tidak perlu diperbaiki. Oke? Nah, sekarang kita lihat nulis air terjun di Sedudo. Nih, nulisnya gimana nih? Oke, di sini Anda cukup melihat air terjun di Sedudo di Nganjuk, Jawa Timur. Nah, oke, air terjunnya perlu kapital enggak? Atau perlu dimiringkan kah? Sudah betul enggak nulisnya? Air terjun di Sedudo?
Nah, di sini perlu diperbaiki nggak? Coba kalian lihat ke sini. Anda cukup melihat air terjun di Sedudo. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak coba? Anda cukup melihat air terjun di Sedudo. Sedudo itu di Nganjuk, Jawa Timur. Anda tidak perlu lagi untuk membatalkan perjalanan acara untuk mengunjungi objek air terjun di Niagara di Amerika. Ini nulis air terjun di Niagaranya. Air terjun Niagaranya kecil ya. Di sini air terjun di Sedudo kecil juga. Berarti perlu diperbaiki nggak? Enggak. Iya, gitu. Tidak perlu diperbaiki. Oke. Baik. Di sini masih ada soal-soal. Nah, Bu Moli sengaja memancing kalian untuk punya inisiatif sendiri. Jadi coba kerjakan dulu. Nah, nanti kalau bertemu lagi insya Allah minggu depan, Bu Moli ingin mulainya dari soal-soal yang belum terbahas. Nanti coba dulu dibahas. Ya. Nah, tapi caranya Bu Moli lebih senang kalau kalian konfirmasi jawaban aja. Kalian sudah mengerjakan, tapi misalnya saya mau nanya yang ini, saya kurang yakin ini. Jangan jangan mengharap dibahas. Ini bisa kaliannya bosan. Lebih baik kalian berpikir dulu masing-masing gitu ya. Nah, kalau ketemu, Bu, saya ingin mengonfirmasi jawaban nomor sekian. Baik itu di morfologinya ataupun misalnya di tadi yang kapita selecta. Oke? Ada pertanyaan? Sok mangga. Faijatnya bersebelahan dengan Kevin bukan? Iya ya? Ternyata. Oke. Baik. Indi kemana? Indi kabur. Tadi ada Indi. Ke toilet. Oh, ke toilet. Oke. Sok mangga. Jelas nggak yang disampaikan Bu Moli? Bu Moli mah tidak anti kritik ya. Kalau kurang jelas sok kasih masukan ke Bu Moli. Kurang jelas nomor sekian. Atau misalnya saya pernah baca teori ini nggak cocok dengan yang disampaikan Bu Moli. Mangga. Oke. Oke. Baik. Cukup dulu ya. Salat asar dulu ya. Oke. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Belajar terus ya. Belajar terus. Karena ini bulan sudah Januari. Udah mau akhir. Kalian akan bertempur nanti di Mei ya. Setelah Mei ada beberapa pertempuran lagi yang akan kalian ikuti, baik itu SIMAK UGM, SIMAK UI atau UTUL UGM, atau bisa Brawijaya, bisa Unair, pokoknya banyak deh. Jadi kalian harus menyiapkan amunisi yang banyak, kemudian mental yang kuat, dan kesehatan yang prima. Oke? Sukses untuk kalian semua. Memulai akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, Waalaikumsalam. sami-sami. Makasih, Bu. Ya, sami-sami. Makasih Bu.